akan memenuhi kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Usai retreat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menyatakan komitmennya bahwa Jawa Timur siap mensinergikan Nawabakti Satya dengan Astacita. Bahkan ia juga menyatakan kesiapan Jawa Timur untuk menjadi mitra kepala daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan sesuai yang tertuang dalam Astacita kedua seiring program Kementerian Pertanian. Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa pada retreat adalah momentum untuk mengintegrasikan format berpikir secara sistematik dan programatik dari seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Menurutnya hal tersebut bukan hal yang mudah dan sederhana karena memerlukan konsolidasi pemikiran serta konsolidasi program. Sementara itu, pasca retreat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak telah resmi melaksanakan serah terima jabatan pada beberapa waktu yang lalu, serta menyampaikan visi misi pembangunan Jawa Timur periode 2025-2030 di hadapan langsung pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur. Pada kesempatan itu pula, Gubernur mencetuskan 10 program quick win untuk 3 bulan pertama kerjanya. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih pada Pilkada tahun 2024 lalu, Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak,
hari ini tepatnya tanggal 1 Maret 2025 menyampaikan visi misinya dalam sidang rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain menyampaikan visi misinya, yakni Gerbang Baru Nusantara akan menjadi landasan pembangunan Jawa Timur dalam 5 tahun ke depan. Selain menyampaikan visi misi, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil L. Listianto Dardak juga melakukan sertijab dari PJ Gubernur, yakni Bapak Ardi Karyono kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak selaku Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2025 hingga 2030. Dan pasca penyampaian visi misi, Khofifah juga akan membahas koordinasi pelaksanaan serah terima jabatan sertijab bagi 22 Bupati Wali Kota di Jawa Timur. Dalam penyampaiannya, Khofifah juga menyatakan bahwa sertijab 22 kepada kepala daerah di Jawa Timur harus diselesaikan dalam 14 hari kerja pasca pelantikan. Artinya tinggal beberapa hari lagi nantinya akan dilakukan sertijab dari PJ kepala daerah kepada bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terpilih dalam Pilkada 2024 dan dengan masa jabatan 2025 hingga 2030. Dan seperti apa prosesi sidang paripurna dalam penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta sertijab, kita akan melihat bersama-sama selengkapnya.
sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Khofifah Indar Parawansa, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Estianto Dardak, beserta Ibu, yang terhormat Saudara Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bidang pemerintahan desa dan pembangunan perbatasan, Bapak Brigjen Pol Purniawan Prof. Dr. Khairuddin Hasibuan SHM-Hum. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode sebelumnya, Gubernur Jawa Timur periode 1998-2008, Bapak Majen TNI Haji Imam Utomo SH. Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019, Bapak Dr. Haji Soekarwo SHM-Hum. Yang mulia para konsulat jenderal dan atau perwakilan negara sahabat yang hadir, kepada yang terhormat Kapolda Jawa Timur, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto, yang terhormat Saudara Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Majen TNI Rudi Saladin MA, Pangkormada 2 yang diwakili oleh Kaskormada 2, Bapak Laksamana TNI Suwanto MTR, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Haris Mardianto SHMH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur yang diwakili oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Muhammad Nur Nugroho, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang sangat kami hormati, dan saudara tokoh agama dan tokoh masyarakat Jawa Timur, saudara Ketua DPD, DPW Partai Politik Jawa Timur, Ketua DPW PKS Jawa Timur, Bapak Haji Irwan Setiawan yang hadir, Ketua DPW P3 Jawa Timur, Ibu Haja Munjida Wahab, yang terhormat Saudara Ketua dan anggota KPU Jawa Timur, Saudara Ketua dan anggota Bawaslu Jawa Timur, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur, adik-adik perwakilan mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, serta rekan-rekan media dan seluruh hadirin undangan yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rapat paripurna hari ini hanya ada satu agenda, yaitu rapat paripurna penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2025-2030.
Sebelum kami mengawali agenda rapat paripurna hari ini, karena saat ini kita telah masuki bulan suci Ramadan, maka perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna masa persidangan 2 periode 2024-2025 dengan agenda penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2025-2030 pada hari ini Sabtu 1 Maret 2025 tepat pada pukul 16:37 waktu Indonesia bagian Barat. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda sertijab penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2030. Izinkan kami mengawali dengan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat setelah kami resmi dilantik Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, kami bersama segenap rekan-rekan Pemprov Jawa Timur melaksanakan rapat koordinasi perdana di Keraton Mojopahit, Jakarta. Keraton Mojopahit, Jakarta dibangun dengan terinspirasi kebesaran Kerajaan Majapahit yang bertujuan untuk memberikan sebuah visualisasi warisan sejarah besar Kerajaan Majapahit sebagai salah satu cikal bakal negara Indonesia. Hal ini semakin menegaskan sedemikian strategisnya benang merah sejarah Majapahit dalam bingkai pembangunan karakter Indonesia. Tentunya Jawa Timur sebagai jantung pemerintahan Majapahit pada masa itu merupakan pewaris dari kerajaan dan kejayaan sebelumnya. Dimanapun dan di masa apapun, tolak ukur kejayaan suatu negara atau pemerintahan bukanlah semata sekedar kedikdayaan angkatan perangnya, melainkan juga kemajuan perekonomian dan peradaban dari masyarakatnya. Demikian pula bagi kita semua yang berada di ruang hari ini, kita mengemban sebuah amanah besar untuk mewujudkan sebuah cita-cita, yaitu masyarakat Jawa Timur yang maju dalam kesejahteraan, keadilan, serta penuh keberkahan. Sejak Indonesia meraih kemerdekaan, dan selanjutnya terlahirlah pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Suryo, dan seterusnya Gubernur Imam Utomo, dan seterusnya Gubernur Soekarwo, dan seterusnya kami Khofifah Indar Parawansa. Hingga hari ini atau 80 tahun kemudian, Pemprov Jawa Timur telah meraih berbagai kemajuan dan tentu menghadapi berbagai tantangan serta peluang yang harus berubah sesuai zamannya. Bahkan hari ini menjadi semakin cepat perubahan-perubahan itu seiring perkembangan teknologi yang mengantarkan pada banyak disrupsi dan terus berkelanjutan. Hal-hal yang dihadapi pada periode pertama pemerintahan Khofifah Emil selama 2019-2024 bahkan mungkin banyak yang tidak sama dengan apa yang kita hadapi hari ini dan yang akan datang. Menjawab hal ini, tentu kita semua memerlukan kombinasi antara keberlanjutan strategi dan program dengan inovasi langkah-langkah baru. Berkat dukungan semua pihak, baik Forkopimda, DPRD, seluruh masyarakat, dunia usaha, dunia akademik, yang semua masyarakat Jawa Timur dikenal dengan kerja keras dan kegigihannya, selaras dengan semboyan Jair Basuki Mawabeo. Berbagai capaian telah kita raih bersama dan tentu patut kita syukuri, terutama mengingat bahwa ketika baru setahun berjalan pemerintahan Khofifah Emil, di tahun 2019 pandemi COVID-19 melanda dan membawa dampak yang luar biasa pada sendi-sendi kehidupan kita. Selama hampir 3 tahun, Pemprov Jawa Timur dan kita semua bangsa Indonesia harus mengalihkan prioritas pembangunan kita kepada penanganan aspek kesehatan dari pandemi COVID-19, serta kita semua melakukan mitigasi risiko sosial ekonomi yang keseluruhannya tentu memberikan dampak kepada hal-hal yang ingin kita capai bersama. Bahkan pandemi COVID-19 ternyata membawa dampak berkelanjutan di berbagai sektor, sehingga usai dinyatakan selesainya pandemi oleh WHO pada bulan Mei 2023, berbagai sektor perekonomian tidak langsung pulih begitu saja,
Pelaku usaha yang harus menutup usahanya tidak otomatis bisa langsung membuka kembali usahanya pasca pandemi, baik itu di sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata, properti, serta sektor-sektor lainnya. Segala tantangan ini tentu tidak membuat kita begitu saja menyerah dan berputus asa. Sebaliknya, hal tersebut mendorong kita semua untuk semakin gigih berinovasi dan mencari solusi. Dengan rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, ikhtiar dan doa kita semuanya, alhamdulillah, banyak membuahkan hasil yang patut kita syukuri bersama. Kemiskinan ekstrim misalnya, yang mulanya berada di atas rata-rata kemiskinan ekstrim nasional. Di tahun 2020, angka kemiskinan ekstrim Jawa Timur mencapai 4,4%, kemudian menurun secara signifikan. Akhirnya pada Maret 2024, kemiskinan ekstrim di Jawa Timur 0,66%. Kembali bahwa ini adalah kerja keras semuanya, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dunia kampus dan seluruh masyarakat semua. Tentu juga peran dari pemerintah pusat yang memberikan berbagai program kepada Provinsi Jawa Timur. Begitu pula dengan angka kemiskinan makro. Setelah mengalami lonjakan kemiskinan dan pengangguran yang turut dialami seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, kita bersyukur bahwa kemiskinan di Jawa Timur berhasil mencapai penurunan signifikan dan untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di angka 1 digit, yaitu 9,79%. Penurunan kemiskinan Jawa Timur pada periode Maret 23 hingga Maret 24 yang bertepatan dengan penghujung masa jabatan periode pertama kami, Khofifah Emil, ternyata berkontribusi 30,34% terhadap penurunan kemiskinan nasional dan menjadi penurunan tertinggi secara nasional. Tentu ini juga karena kerja keras kita semua, kerja keras kita bersama. Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur pembangunan manusia yang utama, di mana ukuran kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan turut tercakup di dalamnya. Apabila di tahun 2019 IPM Jawa Timur berada di angka 71,5 dan berada di bawah rata-rata nasional, maka di tahun 2024 IPM Jawa Timur berada di angka 75,35 dan berada di atas rata-rata nasional. Alhamdulillah. Ini tentu merupakan sebagian dari berbagai capaian positif lainnya yang telah kita raih bersama, juga karena kerja keras kita bersama, dan menjadi modal dasar optimisme kita menatap 5 tahun yang akan datang. Namun demikian, tantangan yang menanti menuntut kita untuk terus senantiasa berinovasi dan semakin gigih, bergandengan tangan, berjuang bersama. Kondisi perekonomian global menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja akan melibatkan satu proses transisi yang tidak mudah, dan sebagian pihak di masyarakat akan menghadapi tantangan yang lebih berat dalam proses transisi ini. Disrupsi teknologi digital dan perubahan pola hidup generasi masa kini tidak dapat dilepaskan dari fenomena seperti sepinya pusat perbelanjaan, baik modern maupun tradisional. Demikian pula perubahan teknologi di sektor industri yang dibarengi munculnya pemain-pemain baru atau emerging players. Yang ini akan menjadi landscape industri dunia, dan kita bisa melihat seperti diantaranya adalah Vietnam dan negara-negara di wilayah Asia Selatan mulai menjadi pesaing berat bagi negara-negara yang terlebih dahulu memimpin sektor perindustrian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Perang dagang yang diantisipasi akan memanas seiring pemerintahan yang baru di Amerika Serikat, serta eksistensi Cina sebagai superpower ekonomi dunia akan turut berdampak kepada perekonomian nasional, termasuk kepada Jawa Timur. Baru saja kita berbicara mengenai generasi milenial di tahun 2018, maka hari ini kita sudah beralih ke generasi Z. Sebentar lagi kita juga akan masuk pada pembahasan generasi Alpha. Startup yang menjadi primadona ekonomi generasi milenial di tahun 2018
hingga 2019 sebelum pandemi, kini tidak sedikit yang mengalami tantangan berat bahkan terus gulung tikar. Sedemikian cepatnya perubahan yang terjadi. Maka begitu pula lah kita harus senantiasa berani berinovasi, sekaligus memitigasi resiko, menempuh berbagai upaya dan strategi-strategi baru. Awal pemerintahan kami juga berselang sekitar 4 bulan dari dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan nasional yang baru mengusung Astacita dan menggabungkan keberlanjutan di beberapa bidang dengan perubahan yang signifikan di berbagai bidang-bidang lainnya. Program makan bergizi gratis akan menjadi tumpuan investasi jangka panjang bangsa kita. Hari ini India adalah negara yang anggaran negaranya terbesar adalah untuk makan bergizi gratis. Artinya hal-hal serupa dilakukan sekitar 102 negara di dunia. Bagaimana kemudian kita mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 yang tentunya akan menuntut pemerintah pusat serta kita yang ada di Jawa Timur, juga kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi Jawa Timur untuk melakukan penyesuaian prioritas pada jangka pendek. Di antaranya penyesuaian pembangunan fisik dan mendorong pembiayaan inovatif financing sebagai langkah yang komplementer terhadap keterbatasan APBD kita. Terdapat beberapa hal utama dalam strategi perekonomian nasional yang akan berdampak pada Jawa Timur. Salah satunya adalah hilirisasi yang bukan saja bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, namun mendorong pemerataan kemajuan industri ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jawa Timur tentu harus mengantisipasi dinamika ini dan menjaga daya saingnya serta posisinya sebagai provinsi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia. Kita bersyukur bahwa sejak Mei 2024, industri manufaktur di Jawa Timur sudah jauh di atas rata-rata nasional. Secara presentatif, industri manufaktur di Jawa Timur sudah mencapai 35%. Sementara target nasional di 2045 akan mencapai 30%. Kita Mei 2024 sudah mencapai 35%. Itu juga karena kerja keras kita semua. Itu juga karena jaminan stabilitas yang dilakukan baik oleh TNI maupun oleh jajaran Polri di seluruh Jawa Timur. Terima kasih Pak Pangdam, terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Pak Pangko Armada 2, dan terima kasih yang mewakili di Diviv 2 Kostrad. Bapak Ibu semua yang saya hormati, inilah yang mendasari kami. Kemudian kami mengusung cita-cita mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Sebuah konsep yang bukan saja berkaitan dengan arah pembangunan Indonesia di tingkat pusat yang didorong dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, namun juga menjawab realita perubahan dan disrupsi yang ada. Sebagai gerbang baru Nusantara, Jawa Timur akan mengokohkan konektivitas ekonomi, terutama dengan wilayah timur Indonesia, dengan mengintegrasikan penguatan rantai nilai ekonomi baik di sektor perindustrian maupun perdagangan dalam mengantisipasi pertumbuhan yang lebih pesat di daerah-daerah wilayah timur Indonesia. Hari ini Papua Barat pertumbuhan ekonominya 20%. Hari ini Maluku Utara pertumbuhan ekonominya 13,9%. Maka konektivitas sebagai hub antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur itulah antara lain yang kemudian kami menyampaikan Jawa Timur harus bisa mewujudkan sebagai gerbang baru Nusantara. Bapak Ibu yang kami hormati, kami telah mencermati dokumen rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Termasuk rencana pembangunan wilayah yang menyertakan rencana pengembangan ekonomi strategis untuk masing-masing pulau di Indonesia untuk mengidentifikasi posisi strategis masing-masing wilayah, termasuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Berdasarkan analisa ini, kami merancang penempatan Jawa Timur dalam 4 aspek utama. Yang pertama, Jawa Timur sebagai pusat perdagangan dan logistik dalam negeri antara Pulau Jawa dengan wilayah timur Indonesia
melalui gerbang perhubungan laut termasuk Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Jangkar, serta pelabuhan lainnya, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, oleh provinsi, maupun oleh pihak lain. Yang kedua, sebagai gerbang perdagangan dan logistik internasional, di mana kegiatan ekspor impor akan diperkuat, baik untuk wilayah regional ASEAN maupun wilayah yang lebih luas. Ketiga, adalah sebagai mitra pengembangan industri dan jasa, dengan memperkuat rantai nilai atau value chain industri dengan adanya pengembangan produk turunan atau derivatif, sehingga produk olahan dari wilayah timur Indonesia akan menjadi bahan baku industri turunan di Jawa Timur yang akan mengandalkan kawasan industri modern. Keempat, adalah sebagai mitra hubungan antara warga atau people to people dengan konektivitas intermoda udara, laut dan darat untuk memperkuat arus perjalanan warga baik untuk pekerja, pelaku usaha maupun untuk wisata. Bapak Ketua, Bapak Ibu sidang paripurna yang kami hormati. Keempat aspek utama di atas meskipun utamanya berkaitan dengan fungsi ekonomi, tentunya perlu berdiri di atas fondasi pembangunan sosial yang kokoh, penguatan layanan pendidikan, kesehatan, serta basis kebudayaan, dan terutamanya adalah aspek spiritualitas keagamaan senantiasa menjadi prioritas utama demi terwujudnya masyarakat yang berintegritas dan berdaya saing serta berakhlakul karimah. Maka hal ini yang melandasi perumusan visi pembangunan Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan, yaitu bersama Jawa Timur maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Visi dimaksud mengandung makna bahwa pertama, kebersamaan itu akan mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama dalam satu tekad yang kuat, melanjutkan perjuangan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai center of gravity yang strategis dan berkembang pesat. Ketiga, menciptakan keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, keunggulan inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Keempat, melalui upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur. Dan kelima, mendukung visi nasional daya saing tinggi di tahun 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, visi ini juga melandasi semangat kami untuk melanjutkan Nawabakti Satya yang telah menjadi pendekatan pembangunan holistik di periode pertama kami, untuk kemudian melakukan penyesuaian terhadap konteks yang ada hari ini. Maka telah kami susun Nawabakti Satya periode kedua yang memuat beberapa perubahan dari periode pertama. Nawabakti Satya periode kedua ini juga memiliki keselarasan dengan Astacita yang diusung oleh pemerintah pusat. Pertama, Jatim Sejahtera menitikberatkan kepada percepatan pengentasan kemiskinan baik di kota maupun di desa, pendekatan partisipatif, inklusif dan holistik serta lintas sektor dan wilayah, turut mendukung Astacita keempat terkait pembangunan SDM serta kesetaraan gender dan disabilitas, juga mendukung Astacita keenam terkait pembangunan desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Beberapa program prioritas yang akan dijalankan diantaranya adalah PKH Plus, Jatim Puspa, Desa Berdaya, Desa Devisa ataupun Klinik BUMDes.
Dan menurut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada penutupan retreat kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 28 kemarin, beliau punya komitmen akan mendirikan 65.000 koperasi di semua desa di Indonesia. Begitu juga alat transportasi, truk-truk untuk pengangkut barang dan jasa, untuk memberikan support makan bergizi gratis yang berbasis koperasi di tiap desa. Berikutnya adalah Jatim Kerja, merupakan sebuah komitmen untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan strategi pembangunan ekonomi untuk menjawab bukan saja sektor industri, jasa, dan perdagangan, tapi termasuk juga adalah stabilitas harga bahan pokok, juga penguatan UMKM dan mendorong ekonomi kreatif dan digital. Ini selaras dengan Astacita kelima yang mendorong hilirisasi dan industri bernilai tambah dari sumber daya alam, serta Astacita ketiga yang mendorong kewirausahaan, industri kreatif dan agromaritim, serta Astacita keenam terkait pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Untuk program prioritas yang kami akan jalankan antara lain adalah melanjutkan Millennial Job Center, Ecotrend One Pesantren One Product, Youth Creativepreneur Center, serta pembiayaan UMKM dan menjawab permasalahan terkait upaya alih keterampilan dan kewirausahaan bagi pekerja yang terdampak PHK, serta mengatasi diskriminasi umur atau diskriminasi gender dalam pengisian lowongan kerja. Berikutnya adalah Jatim Cerdas. Kini menjadi sebuah bakti tersendiri karena dulu adalah Jatim Cerdas Kesehatan dan Pendidikan. Kini menjadi sebuah bakti tersendiri karena akan secara khusus menjawab upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Ini sejalan dengan Astacita keempat, yaitu memperkuat pembangunan SDM termasuk pendidikan. Astacita keempat juga berkaitan dengan program MBG dan dibangunnya sekolah unggul, sekolah Garuda yang rencananya akan dibangun di 40 titik. Jatim Sehat juga menjadi bakti tersendiri dengan komitmen untuk semakin memantapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif. Bakti ini juga mendukung Astacita keempat, yaitu memperkuat pembangunan SDM serta kesehatan. Program prioritas diantaranya adalah pengembangan rumah sakit rujukan oleh Pemprov, kesehatan inklusif, preventif, dan aksesibel KIPA, Jatim World Class Hospital Collaboration, Buayan, Bunda Anak Impian, Mental Wellness dan Happiness Service. Berikutnya adalah Jatim Akses yang merupakan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan akses kepada infrastruktur demi konektivitas antar wilayah dan intraaglomerasi serta mewujudkan pelayanan dasar. Ini selaras dengan Astacita ketiga, yaitu pengembangan infrastruktur dan sejalan dengan program prioritas bakti Jatim Akses. Di antaranya mudik gratis. Dalam suasana efisiensi ini, insya Allah kita akan tetap melakukan layanan mudik gratis, baik lewat darat maupun lewat laut ke pulau-pulau terutama yang ada di Sumeneb, Madura. Jatim Berkah Amanah yang merupakan sebuah kesadaran bahwa pemerintahan yang berintegritas senantiasa berdiri kokoh dalam upaya mewujudkan masyarakat dan insan pemerintahan yang berketuhanan. Ini selaras dengan Astacita ke-1 untuk memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia serta Astacita ke-7 yaitu memperkuat reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi birokrasi. Selanjutnya Jatim Agro merupakan satu keberlanjutan dari komitmen mendalam mengenai pentingnya sektor pertanian sebagai tulang punggung kedaulatan pangan. Komitmen ini harus diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan melalui tata niaga berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian demi memantapkan posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini selaras dengan Astacita kedua mengenai swasembada pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru, serta mendukung Astacita kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi. Selanjutnya Jatim Harmoni menjadi upaya menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengaruh utamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga. Hal ini selaras dengan Astacita keempat terkait dengan pembangunan SDM.
serta asas cita ke-8 yaitu harmonisasi lingkungan, alam dan budaya serta toleransi antar umat beragama. Beberapa program prioritas bakti Jatim Harmoni diantaranya adalah kenduri kebinekaan, kopi laborasi, ngopi dan kolaborasi serap aspirasi, seni waris sentra penguatan seniman budayawan dan warisan adat. Selnya Jatim Lestari menegaskan lebih dalam sebagai sebuah bakti tersendiri komitmen Jawa Timur untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan. Ini selaras dengan Astacita ke-8 yaitu harmonisasi lingkungan alam dan budaya. Beberapa program prioritas bakti Jatim Lestari diantaranya adalah berseri, bersih dengan renewable energy, Dewi Cemara, mangrove lestari dan pestana, pesantren tangguh bencana. Bapak Ketua, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pasca pelantikan kami selama 8 hari telah mengikuti pembekalan dalam retreat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Lembah Tidar, Akmil, Magelang. Hari ini di awal bulan puasa Ramadan, tentu tidak menyurutkan langkah kita semua, langkah kami untuk bergerak cepat dalam menjalankan program pembangunan. Kami ingin menyampaikan beberapa program quick win yang akan menjadi salah satu dari fokus selama 3 bulan ke depan. Pertama adalah menjaga stabilitas harga di bulan Ramadan, pangan sebagai basis berkelanjutan untuk penguatan hulu hilir agro. Kedua adalah meningkatkan efektivitas sistem pelayanan publik yang berbasis digital terpadu dengan menambah jumlah aplikasi pemerintah terintegrasi ke dalam platform Majadigi Super Apps, termasuk integrasi DTSEN, data tunggal, kalau ada terpadu maka saya ingin luruskan, data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang ketiga adalah melaksanakan mudik gratis berbasis angkutan darat dan laut, termasuk pemantapan penanganan dermaga Pelabuhan Jangkar, pemantapan jalan. Hal ini sudah kami lakukan sejak usai dilantik. Kami langsung menyampaikan kepada Pak Sekda dinas terkait untuk bisa langsung meningkatkan kemantapan jalan yang bisa dilalui dengan aman dan nyaman untuk masyarakat yang sedang mudik. Keempat, mendorong peningkatan frekuensi dan kapasitas pelayanan Transjatim di koridor-koridor existing serta meningkatkan kenyamanan halte dan rute. Berikut pula memulai koridor 6 dengan rute Sidoarjo Mojokerto. Yang kelima adalah mempercepat dimulainya tahapan periode 2025 untuk pembangunan Rumah Sakit Muhammad Nur serta pembangunan Rumah Sakit Paru di Jember. Yang keenam, menginisiasi program penguatan kompetensi kecerdasan buatan Artificial Intelligence kepada talenta Millennium Job Center dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi digital dan ekonomi kreatif bagi generasi Z dan UMKM. Ketujuh, meluncurkan program perluasan pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil melalui hibah modal Basnas, pembiayaan ultra mikro Bank UMKM, dan penyaluran KUR melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Kedelapan, melakukan pemantapan jalan dengan sapu bersih lubang dan pemeliharaan rutin untuk mengantisipasi arus lalu lintas Lebaran. 9, inisiasi pemantapan ekonomi kreatif dalam program Desa Berdaya dengan sinergi program Desa Wisata, Desa Devisa, Klinik BUMDes, dan Ekotrend. 10, merujuk data BMKG bahwa kemarau akan dimulai April sampai Juni, memulai pelaksanaan penanganan sungai-sungai rawan banjir dalam kewenangan provinsi, termasuk pembersihan dan pengerukan sebagai langkah proaktif mitigasi bencana. Hal ini turut mencakup penanganan sistem drainase dan mitigasi banjir di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, serta pembangunan cek dam di Kali Tanggul, serta di Lumajang. Bapak Ketua, Bapak Ibu sidang paripurna yang kami hormati, demikian visi dan rancangan misi Provinsi Jawa Timur yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kita bahas bersama-sama sebagai satu kesatuan untuk dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2030. Semua dukungan, semua kolaborasi, semua kerjasama dari semua pihak, jajaran legislatif,
partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, kawan-kawan media, semuanya sangat kami harapkan untuk bersama-sama bergotong royong mewujudkan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara menuju Jawa Timur maju, berprestasi dan sejahtera. Atas perhatian semuanya, saya dan Pak Wagub Pak Emil Elistianto Dardak menyampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sambutan daripada Bapak Menteri Dalam Negeri pada acara serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, para pimpinan fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Ibu Ketua PKK Provinsi Jawa Timur, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur, ketua-ketua partai se-Jawa Timur yang hadir pada sore hari ini, ketua KPU dan ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, adik-adik perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa Timur, rekan-rekan media, jurnalis yang hadir pada sore hari ini, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan karunia, rahmat dan bimbingannya, kita dapat hadir secara langsung pada serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode tahun 2025-2030 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pemerintah mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yang telah dilantik secara serentak oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24/P tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2025 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030, yaitu Saudari Khofifah Indar Parawansa dan Saudara Emil Elistianto Dardak. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Adi Karyono sebagai penjabat Gubernur Jawa Timur
yang telah bekerja keras dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Jawa Timur dengan sangat baik, aman dan lancar. Acara serah terima jabatan yang kita laksanakan pada hari ini telah sejalan dengan amanat yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2016, khususnya pada pasal 13 yang mengamanatkan bahwa serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari pejabat sebelumnya ke pejabat yang menggantikan yang bertempat di ibu kota provinsi. Tadi sudah kita saksikan sama-sama. Dalam hal penjabat gubernur dijabat oleh penjabat gubernur, serah terima jabatan dilakukan oleh penjabat gubernur kepada gubernur dan wakil gubernur, serta disaksikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, yang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden dan Wakil Presiden telah merumuskan visi, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi Astacita dan 17 program prioritas pemerintah 2024-2029 yang ditetapkan melalui Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang dibantu oleh Wakil Gubernur memiliki peran strategis sebagai pemimpin pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah selaras dengan visi misi dan program prioritas nasional tersebut, serta diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, saya hendak menegaskan beberapa atensi yang perlu menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut. Pertama, mensinkronkan, mengharmoniskan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, memastikan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan memastikan berjalannya pelayanan dasar di daerah. Kedua, membangun komunikasi dan koordinasi serta bersinergi dengan DPRD dan unsur Forkopimda, para bupati, wali kota, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Serta ketiga, berkoordinasi dengan berbagai stakeholders dalam upaya mengendalikan inflasi di daerah agar tetap terkendali, sehingga keseimbangan antara daya beli masyarakat daerah dan keuntungan yang diperoleh oleh produsen komoditas di daerah dapat tetap terjaga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya berharap Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang efisien, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika pemerintahan, tata kelola sumber daya manusia, perencanaan program, serta pengelolaan anggaran harus semakin diperkuat untuk mendukung implementasi kebijakan nasional dan daerah secara optimal. Secara khusus, saya harapkan saudara dapat terus menjaga kinerja organisasi pasca terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD tahun 2025 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2025. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. Semoga diberikan keberhasilan dan kesuksesan. Saya juga ingin mengucapkan selamat
menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 1 Mei 2025. Menteri Dalam Negeri tertanda Profesor Muhammad Tito Karnavian. Sekian, terima kasih. Doa dan harapan yang baik bagi Provinsi Jawa Timur, di mana masyarakat Provinsi Jawa Timur berharap bahwa di kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih untuk kedua kalinya, bahwa pembangunan pendidikan, kesehatan bisa terjamin dengan baik. Kan tadi aku yang baca, jadi sekarang Mas Emil yang kasih rilis ya. Ya, udah Pak Emil aja. Prioritasnya apa Pak programnya Pak? Ya tadi kan sudah disampaikan bahwa 5 tahun ke depan saja kita sudah mengantisipasi banyak hal yang berbeda dengan 5 tahun kemarin. Nah tetapi ada banyak program yang bisa dilanjutkan, masih relevan. Tapi ada juga hal-hal baru yang sudah disampaikan tadi, baik dalam bentuk program prioritas di masing-masing Nawabakti Satya yang semuanya menjadi bagian dari gerbang baru Nusantara, tapi juga ada quick win. Kalau orang bilang istilahnya 100 hari ya, cuma kan kita udah 10 hari ini udah di Magelang ya. Jadi ya pokoknya selama kurang lebih 3 bulan ke depan beliau sudah merumuskan 10. Tapi nggak hanya itu hanya sekelumit dari banyaknya program yang akan dilakukan untuk jangka pendek. Jadi mohon doa restunya. Sekali lagi, Ibu tadi secara komprehensif sudah memetakan peta geopolitik, ekonomi global, regional, hingga nasional, dan keselarasan dengan Astacita. Karena ini penting sekali supaya ngeklop dan akhirnya program itu tidak tumpang tindih, tapi justru komplementer. Ya, alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan sertijab untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pasca kemarin dilantik. Dan hari ini juga disampaikan visi misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan. Kami di DPRD Provinsi Jawa Timur mengapresiasi dan akan ikut mendukung dan mengawal penuh apa yang menjadi cita-cita dan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur, dan hari ini resmi di sertijab. Dan sebenarnya harus segera mulai gaspol karena 5 tahun yang lalu sudah berjalan pemerintahan Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak, sehingga 5 tahun ke depan tinggal melanjutkan apa yang baik dan memperbaiki apa-apa yang kurang. Fokus salah satunya terkait dengan tingkat kemiskinan yang memang ada penurunan, tapi dari angka masih harus terus kemudian dikurangi. Selain itu angka pengangguran menjadi salah satu fokus, dan pendidikan kesehatan yang telah disampaikan ini juga menjadi tantangan besar karena harus sinergi dengan program pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran. Dengan keterbatasan anggaran, maka apa yang akan dimaksimalkan harus lebih detail dan lebih presisi lagi. Dan insya Allah DPRD Provinsi Jawa Timur akan ikut mengawal program-program unggulan, program-program untuk kemajuan dan perkembangan di Jawa Timur. Tadi Bu Gubernur sudah menyampaikan visi misinya. Saya kira itu sudah sama dengan yang selama ini disampaikan, tinggal tadi diintegrasikan dengan Astacita dari pemerintah pusat. Selama ini memang kita menyusun
RPJMD Jawa Timur untuk 20 tahun ke depan. RPJP-nya itu sudah kita selaraskan antara visi misi gubernur dengan asta-citanya dari pemerintah pusat. Jadi hari ini mempertegas apa yang sudah beliau sampaikan. Mudah-mudahan semua yang telah disampaikan nanti akan diikuti dengan kerja-kerja yang baik, sehingga kita bisa betul-betul bisa menjadi gerbang Nusantara baru yang diharapkan oleh kita semua. Kami dari pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa beserta Pak Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. Mudah-mudahan dengan amanah yang baru ini semakin maju dan jaya Jawa Timur. Selamat bertugas untuk Ibu Dr. Honoris Causa, Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur, dan kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Emil Dardak. Selamat bertugas, semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bisa memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Merdeka.